Jadi bulan Rajab ini salah satu daripada bulan haram. Sesungguhnya bulan itu, jumlah bulan, bilangan bulan di dalam agama Islam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, jumlahnya ada 12, ya. 12 bulan. Fiha arba'atun hurum. Di dalam yang 12 bulan itu ada bulan haram. Makna bulan haram adalah bulan yang dimuliakan atau bulan yang dihormati. Di antara bulan yang diharamkan atau bulan yang dihormati itu yang disebut dengan bulan-bulan haram, termasuk di antara salah satu dari 4 bulan itu adalah bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya bulan ini, orang-orang terdahulu, orang-orang Arab terdahulu yang gemar berperang, bertikai antara satu suku kepada suku yang lain, mereka itu senantiasa berperang. Bahkan di dalam sejarah pernah berperang selama 40 tahun hanya karena seekor kambing. Jadi memang hobi perang, ya. Gara-gara satu ekor kambing, perangnya 40 tahun. Entah berapa ratus orang, bahkan ribuan orang yang mati hanya gara-gara satu ekor kambing. Sebabnya kambing memang, oleh karena satu kambing itu maka terjadi pembunuhan. Ketika terjadi pembunuhan maka ada namanya tradisi balas dendam, dibalas itu. Pokoknya nyawa dibayarnya nyawa. Jadi ada orang yang wafat gara-gara bertikai karena kambing, lalu kemudian dibalas lagi, sehingga dikatakan hampir 40 tahun pernah terjadi peperangan hanya karena seekor kambing. Kemudian antara satu suku dengan suku yang lain, kabilah yang satu dengan kabilah yang lain, mereka senantiasa berperang. Hari demi harinya ini pekerjaannya berperang. Maka jikalau ada seseorang perempuan yang melahirkan anak perempuan, mereka merasa malu. Kenapa mereka merasa malu? Karena anak perempuan itu tidak bisa berperang, sedangkan hobi mereka itu senantiasa berperang. Jadi mereka akan bangga ketika mendapatkan kelahiran anak laki-laki, sebabnya karena anak laki-laki itu bisa perang, ya. Itu ya orang zaman dulu, namanya orang jahiliyah. Jadi anak itu senang, bangga, kemudian merasa terhormat kalau punya anak banyak laki-laki. Tapi kalau punya anaknya perempuan, maka tidak sedikit yang kemudian dibunuh masih anak-anak. Ada yang dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Tapi Bapak sekalian, di tengah peperangan yang begitu terus-menerus itu, ketika masuk bulan haram, yakni termasuk bulan Rajab, maka karena menghormati bulan haram itu, mereka berhenti berperang. Jadi kalau hari ini belum masuk bulan Rajab, mereka berperang saling membunuh antara tetangga kampung dengan tetangga lainnya. Begitu masuk bulan haram, saling mengundang makan, seperti tidak ada permusuhan sama sekali, karena begitu menghormati yang namanya bulan haram. Tapi tunggu esok harinya, setelah habis bulan haram, mereka hunus kembali pedang mereka saling membunuh. Nah, bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Oleh karena bulan haram itu bulan yang dihormati, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah di dalam bulan-bulan tersebut. Maka para ulama menganjurkan banyak beribadah. Di antara ibadah-ibadah yang banyak dilakukan oleh para ulama itu adalah berpuasa, kemudian bersedekah, kemudian membaca sholawat, berzikir, istighfar dan lain sebagainya. Semua bentuk-bentuk kebaikan diperbanyak dilakukan karena memang pahalanya lebih banyak. Nah, salah satu kejadian yang sangat masyhur dan terkenal, senantiasa diperingati oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia pada bulan Rajab itu, yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Jadi kemuliaan bulan Rajab ini juga sebab ada di dalamnya sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi di masa yang lalu dan masa yang akan datang, kecuali pada saat itu saja, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aduh, pengen makan pisang lagi. Ya.
Jadi itulah makanya hari ini kita membaca kitab tentang Isra Mi'raj. Yang kita jadikan referensi itu pertama kitab Ad-Dardir namanya. Kitab yang sudah terkenal membahas tentang Isra Mi'raj. Yang kedua adalah kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah yang disusun oleh Abu Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar yang menjadi guru daripada para ulama yang ada di Indonesia dan di negeri-negeri yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi ada dua kata, yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra adalah perjalanan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, yakni dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Itu disebut dengan Isra. Kemudian Mi'raj itu adalah perjalanan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis yakni Masjidil Aqsa naik sampai kepada langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Jadi ada dua peristiwa. Yang pertama Isra, yakni perjalanan darat, ya, perjalanan menempuh suatu tempat yang ada di darat, itu namanya Isra, perjalanan malam. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik ke atas langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah sholat. Hal tersebut terjadi dalam waktu satu malam saja. Jadi lewat tengah malam, bukan daripada maghrib, isya, bukan, tetapi dari lewat tengah malam, artinya lewat jam 12 malam. Mulainya dari jam 12 malam Rasulullah melaksanakan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut kepada naik ke atas langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Masjidil Haram, hanya dilaksanakan dalam waktu satu malam saja. Hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Maknanya kalau timbangan Isra Mi'raj itu akal, maka tidaklah mungkin ada orang yang percaya kalau yang dipakai adalah timbangan akal. Akan tetapi kalau kita memandangnya dengan keimanan, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tiada yang semisal dengannya, dan Allah itu maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Maknanya yang enggak mampu itu kan manusia. Adapun Allah tidak serupa dengan manusia, tidak lemah sebagaimana manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya. Jadi kalau yang dipakai itu iman, maka orang akan percaya. Nah, kita hari ini percaya dengan mudah sebab kita telah dikasih Allah keimanan. Kemudian kita tidak hidup pada zaman terjadinya ini. Tapi andai kita ini hidupnya itu terjadi pada saat itu, maka wallahu a'lam bishawab, kita termasuk bagian daripada orang yang percaya atau tidak. Jadi Ibu sekalian, Isra Mi'raj ini terjadinya itu para ulama berbeda pendapat. Ini saya sampaikan supaya ibu-ibu nggak heran kalau ada yang bilang Isra Mi'raj itu bukan tanggal 20 Rajab, 27 Rajab gitu. Karena memang dikatakan di sini para ulama sepakat bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadinya setelah Nabi diutus menjadi nabi. Jadi setelah Nabi diutus menjadi nabi, baru terjadi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Waqtalafu fi tahdidi zamani dzalik, akan tetapi mereka ini para ulama berbeda pendapat ketika menentukan tanggal dan bulannya.
Jadi semua setuju, semua sepakat kalau Isra Mi'raj ini setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Tapi bulan apa dan tanggal berapa, para ulama berbeda pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, yakni ulama ahli tarikh ya, ahli sejarah. Huwa qabla hijrati bisanatin, terjadinya Isra Mi'raj itu adalah 1 tahun sebelum hijrah. Ya, 1 tahun sebelum hijrah. Waqila qoblal hijrati bi khamsi sinina. Sebagian lagi berkata kejadian Isra Mi'raj itu pada waktu 5 tahun sebelum hijrah. Ya, yang satu tadi berapa? 1 tahun sebelum hijrah. Yang kedua 5 tahun sebelum hijrah. Wa kana fi Rajab, dan terjadinya di bulan Rajab. Wahwal masyhur, dan inilah pendapat yang masyhur. Jadi pendapat yang masyhur itu apa sih maksud masyhur? Yang terkenal. Maknanya sebagian besar ahli sejarah mengatakannya bulan Rajab, meskipun ada yang lain berkata waqila fi Ramadan. Ada ulama yang berpendapat oh terjadinya itu bulan Ramadan. Waqila fi Rabiul Awal. Sebagian lagi juga ada yang berkata oh kejadian Isra Mi'raj itu bulan Rabiul Awal. Tapi yang masyhur, yang terkenal, yang banyak dipakai oleh para ulama mengikuti pendapat yang pada tanggal 27 Rajab. Nah, kita ikut yang mana? 27 Rajab. Wa kana fi lailatul itsnain, terjadinya Isra Mi'raj itu pada malam Senin. Malam apa? Malam Senin. Wa huwa yaumul maulid, yakni hari Senin itu adalah hari kelahirannya Nabi. Nah, lihat nih kemuliaan hari Senin. Isra Mi'raj terjadinya malam Senin. Kelahiran Nabi lahir hari Senin. Wa yaumul mab'ats, hari ketika beliau dibangkitkan, itu juga hari Senin. Wa yaumul hijrati, dan hari ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga hari Senin. Wa yaumul wafati, dan hari kewafatannya Nabi juga hari Senin. Fahuwa yaumun atwaril intiqalati an-nabawiyah wujudan wa nubuwatan. Jadi itu hari, yakni hari Senin merupakan hari yang menjadi tahapan perpindahan atau transisi kenabian. Artinya daripada nabi-nabi yang diutus terdahulu belum ada utusan lagi. Ya, Nabi bagi kaum Quraisy, bagi bangsa Arab setelah Nabi Ismail itu belum diutus lagi Nabi. Maka sebelum Rasulullah SAW ini diutus menjadi Nabi, tidak ada Nabi setelah Nabi Ismail wafat. Makanya bapak dan ibu Rasulullah itu hidup pada zaman fatrah namanya. Apa zaman fatrah itu? Zaman ketika kosong Nabi. Maka orang yang wafat pada saat itu adalah orang yang dimaafkan dosanya, atau sebagai orang yang dihukumi beragama sebagaimana agamanya Nabi sebelumnya. Maka kalau ada yang berkata ibu dan ayah Nabi ini bukan seorang yang bertauhid, nauzubillah min zalik, bagaimana mungkin seorang Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala kok lahir dari perut orang kafir? Hal tersebut tidak bisa diterima oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ayah dan ibunda Nabi ini kan Nabi wafat sebelum Rasulullah diutus. Ya. Ayahnya Nabi itu wafat pada saat Rasulullah berada dalam kandungan. Kemudian ibunya wafat pada saat Rasulullah berusia 6 tahun, ya kan? Jadi pada saat usia seperti itu, maka Rasulullah ini belum menjadi nabi, belum membawa syariat. Maka ayah dan ibu Nabi ini hidup pada zaman fatrah, ya, yang tempatnya di surga. Jadi jalurnya Rasulullah ini, jadi Rasulullah ke Abdullah, Abdul Muttalib, semua itu orang-orang soleh. Bayangkan Abdul Muttalib itu pemegang kunci Ka'bah, ya, yang megang kuncinya Ka'bah itu siapa? Abdul Muttalib. Ketika datang pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah itu siapa yang pegang kunci Ka'bah? Abdul Muttalib.
Kemudian datang Raja Abraha itu untuk menghancurkan Ka'bah. Semua kambing-kambingnya Abdul Muthalib ini dirampas ya. Lalu kemudian Abdul Muthalib datang kepada Raja Abraha. Abraha, tujuanmu datang ke Mekah ini untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu kenapa engkau mengambil gembala-gembala, mengambil ternak-ternakku? Kembalikan ternak-ternakku itu. Kata si Abraha, ini orang katanya tokoh Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Kok yang diributin malah ternak? Padahal saya mau menghancurkan Ka'bah. Lalu apa kata Abdul Muthalib, kakeknya Nabi? Ternak-ternak itu adalah hakku, maka kembalikan kepadaku. Adapun Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku serahkan kepada Allah untuk menjaganya. Bayangkan betapa takwanya seorang kakeknya baginda Nabi SAW yang bernama Abdul Muthalib itu. Walhasil singkat cerita, tidak berhasil kan Ka'bah dihancurkan, malah seluruh pasukan Abraha itu dihancurkan, dijadikan sebagaimana daun-daun yang dimakan ulat. Yaitu ya, jadi dilempar oleh burung yang membawa batu tersebut terbuat daripada api, dilempar. Setiap orang yang terkena, tentara-tentara Abraha dan gajah-gajah mereka itu, maka daging-daging mereka rontok sedikit demi sedikit, begitu tersiksanya mereka itu, sampai mereka menjadi tengkorak dan belum mati. Kira-kira tersiksa nggak itu? Dilempar batu, kena batu. Setelah kena batu, maka kulit-kulit daripada daripada nyawanya hewan, kendaraan mereka, gajah-gajah mereka, pasukan-pasukan Abraha itu ketika terkena lemparan daripada burung tadi itu, maka kulitnya sedikit demi sedikit berguguran. Itu yang dimaksud dengan jadilah mereka itu sebagaimana daun yang dimakan ulat. Kira-kira ibu pernah lihat nggak daun yang dimakan ulat? Bolong sedikit demi sedikit kan, nggak langsung habis. Seperti itulah kulit mereka. Begitu kena, jatuh sedikit, tetesan seperti itu kulit mereka, sampai ada yang dalam sejarah ditulis habis sudah dagingnya, tinggal tengkorak tapi masih jalan. Saking seperti itu Allah siksa mereka, orangnya ingin menghancurkan Ka'bah itu ya. Ini hikmahnya kelahiran baginda Nabi itu Maulid Nabi ya. Nah sekarang Isra Mi'raj. Nah kemudian ibu sekalian, Rasulullah SAW itu diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasadnya. Jadi dalam keadaan sadar, bukan di dalam mimpi. Karena ada orang yang berkata bahwasanya Isra dan Mi'raj Nabi itu di dalam mimpi. Kalau Isra dan Mi'raj itu dalam mimpi, nggak perlu Nabi kan? Semua juga bisa, namanya juga mimpi. Artinya ada kemungkinan besar itu juga bisa dialami oleh manusia selain Nabi, karena yang namanya mimpi itu kan terjadi ketika tidur dan rohnya saja yang naik. Adapun Isra dan Mi'raj ini sebagai sebuah mukjizat agung baginda Nabi, maka yang diberangkatkan Allah itu adalah ruh dan jasadnya. Dari mana kita tahu? Kok kita bisa mengatakan yang berangkat itu ruh dan jasadnya secara sempurna, secara sadar? Daripada zahir ayatnya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dan tidaklah seseorang itu disebut hamba melainkan ia memiliki ruh dan memiliki jasad. Karena orang yang dikatakan sah penghambaannya itu adalah ketika orang tersebut hidup, dan orang yang hidup itu adalah orang yang punya ruh dan punya jasad. Kalau ruh saja apa namanya? Arwah ya. Arwah itu banyak ruh gitu. Artinya nyawa saja, ruh saja. Tapi kalau jasad saja tanpa ruh, namanya apa? Namanya mayit. Namanya mati, kata nenek. Namanya mayat atau mayit. Nah sedangkan seorang yang disebut dengan abdun itu mengindikasikan dan menunjukkan bahwa ia dalam keadaan memiliki ruh dan jasad. Jadi Isra dan Mi'raj itu Nabi dalam keadaan sadar sebagaimana manusia sadar. Nah pada saat Isra Mi'raj ini akan dilaksanakan, ada beberapa kejadian-kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama, Rasulullah itu dikenal di dalam kitab ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Saqqus Sodar. Saqqus Sodar itu dibelah dadanya. Jadi sebelum Rasulullah SAW ini berangkat Isra dan Mi'raj, maka Nabi SAW ini dibelah dadanya. Adapun Nabi SAW ini dibelah dadanya, dibelah itu dibelah dalam keadaan benar, bukan hanya sebagai yang sifatnya itu maknawi, maknanya dibelah dibersihkan saja, maksudnya dibelah itu dibersihkan, bukan. Tapi dibersihkan betul-betul dibelah, sebagaimana hari ini dokter mengoperasi orang. Jadi pada saat yang zaman dahulu belum ada dokter yang secanggih sekarang, belum ada infus, belum ada bius dan lain sebagainya, Rasulullah ini sudah dibedah dadanya. Kejadian Nabi SAW dibelah dadanya itu terjadinya sebanyak 4 kali. Sebanyak berapa kali? 4 kali seumur hidup Rasulullah. Yang pertama, kejadian Saqqus Sodar yang pertama, kejadian Rasulullah ini dibelah dadanya pada kali yang pertama adalah wahwa shaghirun fi Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah ini sedang masih dalam keadaan kanak-kanak, yang terjadi di satu tempat Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah SAW ini dikisahkan sedang bermain-main bersama teman-temannya waktu kecil, lalu kemudian diceritakan oleh pengasuhnya Rasulullah ini diambil orang. Rasulullah diambil orang yang tidak dikenal, dikatakan seperti itu, kemudian dibawa ke suatu tempat. Maka kemudian di tempat tersebut dibawa kepada dekat Zam-Zam, Rasulullah SAW ini dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan hatinya Rasulullah SAW itu. Kemudian hati dan jantung Rasulullah itu dibersihkan dengan air Zam-Zam, ya. Rasulullah itu dibaringkan, lalu kemudian dibelah dadanya, jantung dan hati Rasulullah ini dikeluarkan, lalu diletakkan di atas nampan yang terbuat daripada emas. Selanjutnya jantung dan hati Rasulullah itu oleh malaikat Jibril, Mikail dan Israel, ya. Jadi malaikat Jibril yang melaksanakan, malaikat Israel yang mendampingi, malaikat Mikail, Israel yang memegang nampannya itu. Kemudian setelah jantung Rasulullah dan hati yang diletakkan di situ, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Semua titik-titik hitam yang ada pada hati dan jantung Rasulullah dibersihkan. Setelah selesai pembersihan tersebut, lalu jantung dan hati Nabi ini dikembalikan lagi ke dalam darah Nabi, lalu kemudian dijahit. Ya, dijahit. Ini jangan bayangin sekarang. Kalau bayangin sekarang nih enak ya. Oh bener lah, namanya juga sekarang dokter udah pada canggih. Zaman dulu, zaman dulu yang ngerjain malaikat. Canggih kan? Lebih canggih malaikat itu. Nah, ya, itu kali pertama ya. Sudah berlalu-lalu hari. Kemudian wahwa benu asra sinin. Pada usia Rasulullah ini dibelah dadanya yang kali keduanya pada usia Nabi SAW berumur 10 tahun. Jadi masih kanak-kanak udah dibelah, lihat tunggu 10 tahun lagi, 10 tahun, maka datang lagi malaikat Jibril nih bersama kawan-kawannya yang tadi datang pertama, dibawa lagi Rasulullah, dibaringkan lagi, dibelah lagi dada Nabi. Dikeluarkan lagi jantungnya, dikeluarkan hatinya, ditaruh di atas nampan yang terbuat dari emas, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, lalu kemudian setelah selesai dikembalikan lagi pada tempatnya, kemudian dijahit lagi. Sudah berapa kali? 2 kali. Ya. Jadi yang ketiga, ketika Rasulullah SAW diutus. Ketika Rasulullah SAW diutus, diangkat menjadi nabi, maka pada saat itu juga Rasulullah SAW dibaringkan oleh malaikat Jibril bersama teman-temannya itu, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan lagi jantung dan hatinya, ditaruh di atas nampan yang terbuat dari emas, kemudian dibersihkan, setelah itu dikembalikan lagi. Kemudian yang keempat terjadinya yakni pada Lailatul Isra, terjadi pada malam hari sebelum Rasulullah SAW berangkat melaksanakan yang namanya Isra Mi'raj. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam dada Rasulullah kembali,
maka dimasukkanlah di dalam hati Nabi itu ilmu dan hikmah, serta dimasukkan ke dalam hati Nabi itu menyempurnakan kesabaran Rasul. Ilmu hikmah dimasukkan ke dalam hati dan jantung Nabi, kemudian kesabarannya disempurnakan. Titik-titik hitam yang berupa kotoran, kalau itu kotoran di dalam hati Rasulullah itu dikeluarkan, kemudian baru kemudian dimasukkan kembali di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama sebagian berpendapat ketika dikeluarkan itu ada yang memang dibersihkan di dalam hati Nabi itu. Ada titik-titik hitam yang merupakan tempat waswasus syaitan. Tempatnya setan membisikkan was-was di dalam hati manusia itu, ada sebuah titik hitam di dalam hati dan jantung manusia. Kalau Rasulullah sudah dibuang nih, sudah dibersihkan. Kalau kita, siapa yang dulu pernah dioperasi seperti ini? Tidak ada. Berarti titik-titik tempatnya was-wasnya setan itu, tempat setan kalau was-was. Jadi kalau kita nih merasa was-was, terus kita malas ibadah, ada yang membisikkan supaya kita jangan beribadah, di tempat itu, tempat singgah sana yang tempatnya setan bersemayam. Adapun bagi Nabi SAW telah dibersihkan. Itu bagi sekalian pendapat. Tapi Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Ali Al-Habsi di dalam maulidnya itu beliau berkata, wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tukhran ala tuhri. Tidaklah ada yang dikeluarkan daripada jantung dan Rasul itu kotoran, melainkan dibukanya dada Nabi dan dilepaskan jantung hatinya itu. Kemudian tujuannya apa? Bukan untuk membersihkan sesuatu, karena tidak ada kotoran di dalamnya, akan tetapi kata Sayyid Ali Al-Habsi, untuk menambahkan di dalamnya itu kesucian di atas kesucian. Jadi kata Imam Ali Al-Habsi, tidak ada kotorannya itu. Justru ketika ia dibelah itu untuk menambahkan kesucian di atas kesucian. Artinya ini ulama membahas tidak sama sekali mengurangi kemuliaan daripada itu semuanya. Intinya Rasulullah memang benar-benar secara hak dan nyata dibelah dadanya, kemudian dibersihkan seluruh jantung dan hatinya, dimasukkan di dalamnya itu ilmu dan hikmah, ditambahkan di dalamnya kesucian di atas kesucian. Lalu kemudian ditutuplah dada Rasulullah SAW itu, kemudian dijahit. Setelah selesai itu, lalu kemudian Rasulullah SAW ini diberi stempel kenabian, disebut dengan khotamun nubuwah, yang ada pada pundaknya, baina katifaihi, di antara kedua pundaknya. Di pundak, pada tahu pundak di mana pundak? Di bagian belakang sini itu katif namanya. Di antara dua katif itu kemudian diberi cap yang namanya khotamun nubuwah, bentuknya bundar ya, seperti cap yang ada bertulisan. Jadi ibu sekalian, tidak hanya pejabat pemerintah yang apabila mengeluarkan surat perintah itu harus ada capnya, tapi lebih dahulu daripada itu, dahulu para nabi dan para rasul pun mendapatkan stempel bahwasanya mereka itu membawa risalah yang resmi. Jadi Rasulullah SAW dicap oleh malaikat Jibril, di belakangnya dicap. Nah, dicap. Ada bulatan seperti bundaran uang 100 rupiah itu dicap di situ. Nah, ada capnya. Jadi Rasulullah SAW ini sebagaimana rasul-rasul terdahulu adalah seorang nabi pembawa risalah yang resmi dari Allah Subhanahu wa taala, dan tertulis di situ sebagai nabi yang terakhir, yakni penutup para nabi. Nah, itu ya, dibelah dadanya. Kemudian ibu sekalian, setelah selesai dibelah dadanya, lalu kemudian Rasulullah SAW ini dikembalikan wujudnya sebagaimana keadaan semula, artinya diberikan jahitan pada dadanya itu, kemudian seketika itu juga menjadi pulih, sembuh sebagaimana tidak terjadi apa-apa.
lalu dihampirkanlah Rasulullah itu pada sebuah kendaraan yang bernama buruk. Apa namanya? Buruk. Jadi burak ya, atau buruk. Dulu ada pesawat namanya buruk kan? Nah, kira-kira mungkin ngambil dari itu ya, cepat secepat kilat. Nah, buruk itu, kata buruk itu ibu sekalian diambil daripada kata al-bariku, bimakna al-bayad, lianna launahu abyad. Buruk itu, nama buruk ini diambil dari kata barik, yakni warna yang artinya adalah putih, karena memang buruk kendaraan Nabi ini adalah hewan yang berwarna putih. Dan juga sebagian dikatakan bahwasanya buruk itu diambil dari kata barkun yang berarti kilat, sebab kecepatannya ketika terbang secepat kilat. Walhasil baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naiklah ke atas kendaraan yang bernama buruk. Buruk itu seperti keledai. Dia ini lebih kecil dari kuda, tetapi lebih besar daripada bigol. Antara kuda dan keledai. Kalau dari kuda lebih kecil, tapi kalau dari keledai lebih besar. Warnanya putih, memiliki sayap pada kedua paha belakangnya. Kayak burung nggak? Pegasus. Ya, jadi seperti kuda. Dan jangan percaya dengan gambar-gambar yang dulu. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat nggak? Poster buruk, naudzubillah min zalik, itu menghina ya, menghina. Ada kuda, wajahnya, nah itu entah tapi yang gambar itu tidak betul seperti itu. Alangkah Nabi yang nggak begitu. Jadi kuda ya kuda betul, wajahnya ya wajah kuda, ya. Kemudian warnanya putih, punya sayap di paha belakangnya. Jadi ya, seperti itulah. Boleh dibayangin nggak? Boleh, karena yang namanya itu namanya makhluk ya, yang nggak boleh itu ngebayangin Allah, ngebayangin Tuhan, yang nggak boleh ngebayangin makhluk, yang nggak apa-apa, karena sudah digambarkan bigol ya. Jadi seperti kuda itu, tapi ada sayap di dekat kakinya, itu kuda terbang. Jadi sayapnya itu bukan seperti sayap burung di sini, tapi pada kaki bagian belakangnya dua. Ketika Nabi duduk, kaki Nabi itu tersangkut pada sayapnya itu, sehingga tidak jatuh seperti itu. Walhasil Nabi SAW naik ke atas burak, maka terbanglah Rasulullah SAW naik yang namanya buruk. Di tengah perjalanan, ini udah naik buruk. Di tengah perjalanan pertama Isra dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu banyak kejadian-kejadian yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini masih perjalanan daratnya ya, artinya perjalanan naik buruk, tapi masih menempuh suatu tempat yang tempatnya di darat. Yang pertama, ketika Rasulullah telah naik ke atas buruk, kemudian terbang buruk itu, maka Rasulullah ini melihat jin ifrit, ya, jin ifrit. Apa namanya? Jin ifrit. Ya, kepalanya jin. Ifrit namanya. Ifrit minal jinni yatlubuhu bisu'latin min narin kullama altafata ra'ahu. Faqala lahu Jibril. Jadi ketika Nabi SAW sudah naik di atas buruk, lalu Nabi melihat ada sesosok yang begitu menakutkan terbang mengejar dengan membawa apa di sini? Su'latin min nar, bawa obor atau bola api yang terbuat daripada api. Jadi bawa obor yang di atas obor itu ada bara apinya. Ngejar Nabi, kejar Nabi. Hampir-hampir Rasul bersama buruk dan Jibril terkejar, maka berkata Jibril, faqala lahu Jibril, berkata Jibril kepada Nabi, "Ala u'allimuka, maukah aku ajarkan engkau Muhammad kalimat-kalimat, taquluhunna,
yang apabila engkau baca kalimat-kalimat itu, taquluhunna, untuk engkau ucapkan kalimat-kalimat itu, iza qultahunna, apabila engkau mengucapkan membaca kalimat-kalimat itu, tafi'at su'latuhu wa kharra li fihi, lalu nanti jin ifrit yang sedang mengejar itu apinya akan padam dan dia akan tersungkur, akan jatuh. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Nabi SAW, bala, tentu saja ya Jibril, sampaikanlah padaku apa kalimat-kalimat itu. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril mengajarkan, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Maka dibacakan oleh Rasulullah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, maka padamlah api daripada jin ifrit yang mengejar Nabi SAW ini, kemudian ia menjadi terjatuh. Andai tidak diajari Jibril alaihi salatu wassalam doa ini, maka bisa jadi Rasulullah ini kemudian terkejar. Apa tujuan ifrit mengejar? Untuk menggagalkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nah, dari sini kita dapat ilmu, apabila kita diganggu oleh setan, diganggu oleh jin, maka katakanlah sebagaimana doa Rasulullah yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, jangankan jin-jin yang kelasnya kelas-kelas kecil, jin ifrit saja, rajanya jin pada saat itu jatuh gara-gara dibacakan doa ini. Jadi doanya panjang kan? Panjang doanya, pendek nih. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha. Lagi nih. Wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ya, ini doanya nanti ditulis, nanti saya tulis di deskripsi video ini. Kalau ini berhasil terupload nanti video itu, nanti saya tulis di bawahnya doanya, ya, supaya bisa dihafalkan. Jadi Rasulullah SAW selamatlah karena apa namanya, membaca doa ini. Lalu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril terus melaksanakan perjalanannya menuju Masjidil Aqsa. Tetapi sebelum Rasulullah SAW ini sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah ini diajak oleh malaikat Jibril mampir dulu ke tempat-tempat yang penuh sejarah. Fasarau hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana faqala ya Jibrilu ma hadza faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nah, ini kesaksian pertama. Jadi ketika Rasulullah sudah berangkat tadi itu, lalu Rasulullah ini di suatu tempat melihat sesuatu yang aneh. Apa yang dilihat oleh Nabi yang pertama? Rasulullah menemukan sebuah kaum, sekelompok orang yang sedang menanam padi. Tapi ketika orang tersebut menanam, pada saat itu juga padi itu berbuah. Setelah padi itu berbuah, pada saat itu kelompok orang-orang itu memanennya. Tapi setelah dipanen, kembali lagi tumbuh sebagaimana sebelum dipanen. Terus menerus seperti itu. Jadi Nabi ketemu kelompok satu kaum nih, ada lagi nanam padi. Setelah ditanam langsung buah. Setelah buah langsung dipetik. Setelah dipetik keluar lagi, dipetik keluar lagi, terus menerus seperti itu.
Maka Nabi merasa takjub dengan apa yang ditunjukkan yang demikian itu. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, ini apa ini? Kata malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pergi berperang di jalan Allah, mereka yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah, mereka yang sungguh-sungguh mengajarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala mereka itu sebanyak 700 kali daripada kali lipat. Wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan itu dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni di jalan orang-orang yang berjihad, di jalan orang-orang yang menuntut ilmu, di jalan orang-orang yang menyebarluaskan agama, maka itu apa kata malaikat Jibril? Maka itu semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala secepat seperti itu. Sebagaimana orang yang menanam padi, saat ini ditanam, saat ini dia tumbuh, saat ini dia keluar, dipanen, setelah dipanen keluar lagi, dipanen keluar lagi, terus menerus seperti itu. Itulah perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini yang pertama itu yang dilihat. Diingat-ingat ya, diingat-ingat apa-apa yang dilihat Nabi ini. Ini bukan mimpi ya, bukan dongeng, tapi sesuatu yang terjadi secara nyata dan wajib diimani. Kemudian Nabi melanjutkan setelah selesai melihat suatu kaum yang menanam padi ini, wa wajada rihan thayyibatan. Faqala ya Jibril ma hazihi ar-raihatu? Qala hadhihi raihatu Masitati binti Fir'auna wa auladiha. Kemudian Nabi bersama Jibril melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan ini, bertemu pada suatu tempat, datang semerbak wangi yang begitu wangi yang Rasulullah belum pernah cium sebelumnya. Maka Nabi pun takjub bertanya, ya Jibril, ini wangi apa ini? Ini wangi apa ini? Lalu malaikat Jibril menjawab, ini merupakan wangi yang datang daripada Masitoh dan keluarganya. Lalu kemudian diceritakan siapa Masitoh itu? Bainama hiya tamshitu binta Fir'auna. Seorang Masitoh itu adalah seseorang yang ketika suatu hari ia sedang menyisir rambut anaknya Fir'aun. Jadi ada Fir'aun punya anak, anaknya ini punya pengasuh. Pengasuhnya itu namanya Masitoh. Suatu ketika Masitoh sedang menyisir rambutnya Fir'aun. Rambutnya siapa? Rambutnya anak perempuan Fir'aun. Anaknya Fir'aun. Ya, nyisir rambut anaknya Fir'aun. Ketika Masitoh ini menyisir rambut itu, sisirnya jatuh ke lantai. Ting aja. Jadi izzaqatul mushtu, jadi sisir ya. Faqalat, ketika sisirnya jatuh itu, lalu secara refleks berkata ini Masitoh, bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah celaka atau rugilah Fir'aun. Faqalat ibnata Fir'aun, mendengarkan ucapan Masitoh ini, anaknya Fir'aun yang disisir tadi berkata, awalaki rabbun ghairu abi? Kata anaknya itu, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Kan Fir'aun ngaku Tuhan kan? Iya. Ya kan? Benar. Kan Fir'aun ini ngaku Tuhan, sampai anaknya udah tahu kalau bapaknya itu Tuhan. Maka ketika pengasuhnya nyisir terus berkata, bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah rugilah Fir'aun itu. Kata anaknya tadi itu, dengar, ini sesuatu yang baru ini katanya. Awalaki rabbun ghairu abi? Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Faqalat, berkata Masitoh, na'am, iya. Qalat, berkata lagi anaknya itu, afa ukhbiru bidzalika abi? Kalau begitu, kamu akan aku adukan kepada bapakku. Kalau kamu ini
tidak mengakui bapakku Tuhan dan kamu punya Tuhan yang lain. Akan aku adukan, kata anaknya Fir'aun ini. Naam, kata si Siti Masito atau Sayyidatina Masito. Enggak apa-apa, silakan laporkan saja kalau mau. Aku enggak takut, katanya kan? Ya kan? Fa akhbarathu fada'aha. Lalu anaknya Fir'aun ngadu kepada bapaknya. Ngadu kepada bapaknya yang bernama Fir'aun itu. Fada'aha, lalu dipanggillah siapa namanya? Masito ini. Faqala, berkata Fir'aun, awalaki rabbun ghairi, kata Fir'aun tadi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Qalat na'am, berkata Masito, ya. Rabbi, Tuhanku itu, wa rabbukallah, Tuhanku dan juga Tuhanmu, kata Masito kepada Fir'aun, adalah Allah. Oleh sebab yang demikian itu, seorang Masitoh bersama suaminya, kemudian bersama dua orang anaknya itu, kemudian dihukum. Apa hukumannya? Pada zaman Fir'aun, Fir'aun yang zalim, Fir'aun yang lalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu, menyuruh bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian mengambil kuali yang paling besar. Tahu kuali ya? Apa? Kenceng. Lalu kemudian dikobarkan api itu besar, lalu dimasukkan, lalu kuali itu diletakkan di atas tungku yang besar, lalu kuali itu diisi dengan air dicampur minyak. Air dicampur minyak. Ibu-ibu yang suka masak, bayangin aja itu. Ada kuali yang paling besar, diisi air penuh, lalu dicampur minyak, lalu dididihkan. Itu hukumannya. Kemudian dimasukkanlah secara satu persatu. Pertama dimasukkan suami Masitoh, dilemparkan, karena Masitoh dan keluarga sudah beriman, dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih itu, isinya digoreng hidup-hidup, mati. Dimasukkan lagi anaknya yang pertama, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian syahid juga di situ. Kemudian setelah suami dan anak yang pertama itu masuk, maka Masitoh ragu-ragu. Akankah kembali kepada mengakui, apakah mau mengakui si Fir'aun sebagai Tuhan, atau akan menjadi seperti itu akibatnya? Allah punya kuasa pada saat itu. Anak daripada Siti Masitoh yang masih kecil tadi langsung berbicara kepada Masitoh, ayo ibuku, jangan ragu-ragu, masukkanlah aku ke dalamnya. Lalu kemudian pada saat itu melompatlah Masitoh bersama anak yang masih kecil, sehingga mereka Masitoh yang sekeluarga itu, karena mempertahankan keimanannya, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, mati syahid di dalam penggorengan yang besar. Kata Jibril, inilah wangi itu, Masitoh dan keluarganya. Jadi ruh daripada atau jasad daripada orang-orang yang syahid di jalan Allah itu mendatangkan wangi yang semerbak, begitu wangi. Jam berapa ini? Jam berapa? 3:15. Masya Allah, baru sedikit. Nah, itu Masitoh ya. Kemudian satu lagi. Kemudian Rasulullah SAW setelah lewat di suatu tempat itu melanjutkan perjalanannya. Kemudian sampai lagi di suatu tempat, summa ata'ala qaumin turdukhu ru'usahum kullama rudikhat adat kama kanat. Datang ke suatu tempat, di mana tempat tersebut melihat suatu kelompok orang yang memukul kepala mereka sendiri dengan batu. Setelah hancur kepala mereka, mereka pukul kembali lagi seperti semula, lalu mereka pukul terus menerus sampai seperti itu. Lalu Rasul bertanya, ya Jibril, man haula, itu mereka itu siapa? Jibril menjawab, haula illazina tatathaqala ru'usahum anis shalah al-maktubah. Mereka itu orang yang memecahkan kepala mereka sendiri dengan batu itu, mereka adalah sekelongan orang yang sangat berat melaksanakan sholat 5 waktu, yakni sholat wajib. Nah, ini sampai di sini dulu pembacaannya. Nanti kita lanjutkanlah lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Diingat sampai di sini kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.